Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Purnawan Channel. Oke, kali ini saya akan membahas lebih lanjut ya, karena di video sebelumnya tentang tips untuk mendapatkan supervisor. Nah, di video sebelumnya saya mengatakan bahwa saya mencoba mendaftar di puluhan kampus waktu itu. Dan saya juga mengatakan saya email ke ratusan supervisor. Nah, kenapa bisa sampai ratusan? Karena waktu itu ya khususnya kampus-kampus yang memang kita harus menghubungi calon supervisor itu atau profesor. Saya masuk di 3 fakultas umumnya ya. Jadi proposal itu saya masuk ke sosial, kemudian di ekonomi, dan kemudian di pertanian. Karena proposal itu berkaitan ya di bidang-bidang itu. Nah, dan di setiap fakultas itu banyak. Jadi kita kalau masuk ke dalamnya list dari profesor itu banyak sekali. Makanya kadang dalam satu fakultas di satu universitas saya menghubungi misalnya 5 calon supervisor gitu ya. Itu di satu fakultas. Kemudian di fakultas lain 5 lagi, yang lainnya 5 lagi dalam satu universitas. Nah, saya mendaftarnya puluhan gitu ya, universitas, makanya sampai banyak seperti itu. Jadi kayak spam. Jadi ya prinsip saya waktu itu, karena saya no clue ya waktu itu ya, enggak ada gimana caranya waktu itu. Jadi saya kirim aja. Ibarat ngelempar jaring gitu ya, atau masang jaring, masang pukat. Dari sekian banyak ya pastilah ada yang jawab, kan gitu prinsipnya. Dan singkatnya sebenarnya banyak yang tidak merespon ya, banyak yang tidak menjawab, dan yang menjawab pun jawabannya macam-macam seperti yang telah saya jelaskan. Dan singkatnya saya sempat mendapatkan 3 kali Skype meeting ya, interview gitu untuk Skype meeting. Nah, kebetulan saya lagi agak kurang ini ya, agak flu ini, tapi tidak ada masalah. Jadi kebetulan waktu itu dari ketiga interview itu lain-lain. Satu di sosial, waktu itu supervisornya dia bekerja di dia fokus penelitiannya tuh di social works. Ini kampusnya di UK. Nah, yang kedua ekonomi, itu di Perancis. Dan yang ketiga pertanian, itu yang sekarang saya kuliah di Italia. Nah, kasus yang pertama ini waktu itu jadi begitu disiapkan jadwal untuk interview, mereka ngemail gitu kan, ini jadwal interviewnya dan apa-apa yang disiapkan. Jadi misalnya dari introduction-nya, kemudian dari research question-nya, kemudian dari methods-nya, kemudian agak rinci yang diminta. Meskipun yang pertama kita kirim misalnya tidak begitu ini ya, tapi yang waktu dia meminta Skype meeting untuk interview itu agak rinci. Jadi dia udah sebutkan apa-apa yang dibutuhkan, kita tinggal siapkan. Nah, yang pertama ini saya tidak berhasil ya, karena waktu itu pertama mungkin memang penjelasan saya kurang memuaskan. Yang kedua memang field research-nya supervisor ini bukan di situ gitu kan. Jadi dia sampai sempat bertanya, jadi kenapa daftar di social works ini gitu kan, di sini gitu kan. Kami itu berharap bahwa penelitian ini lebih ke people experience atau pengalaman orang atau yang berkaitan dengan bidang mereka gitu ya. Sedangkan proposal saya tidak demikian. Nah, makanya agak kurang cocok gitu di core penelitian mereka, di core pekerjaan mereka. Nah, yang kedua itu di Perancis juga seperti itu, disediakan waktu untuk Skype meeting, kemudian memang lebih banyak membahas proposal dan lebih ekonomik gitu kan, karena memang dia ekonomi, di economics. Jadi kesimpulannya waktu itu perbaiki dulu proposalnya, karena setelah dibahas gitu ya, kemudian ada beberapa poin yang dia minta untuk saya perbaiki, kemudian nanti disubmit lagi dan Skype ulang lagi gitu ya, interview ulang.
Dan yang ketiga, yaitu yang di Italia ini, dia langsung menghubungi saya dan mengatakan bahwa proposal saya ini berada di field research-nya dia gitu kan. Jadi dia tertarik. Jadi waktu itu ya karena udah cocok gitu ya dengan core penelitiannya dia, ya tidak terlalu banyak pembahasan di proposal gitu ya. Karena mungkin dia tahu nanti itu perubahannya udah tidak banyak, kalaupun ada perubahan di situ. Jadi udah cocok gitu kan. Nah, proposal saya itu sendiri seperti yang saya sebutkan di awal itu, yang awalnya saya tulis ya, meskipun sekarang udah berubah itu. Pertama, pengembangan usaha pangan lokal di rural community yang berkaitan dengan sebuah program dan food security gitu kan. Jadi memang di bidang mereka. Jadi saya akhirnya masuk ini sekarang di Agricultural Food and Environmental Sciences di Departemen Agricultural Economics, dan grup kita itu namanya PAGE ya. Ya pokoknya PISA Agricultural Economics Group gitu ya. Ya seperti itu. Nah jadi itu sebabnya akhirnya saya di pertanian ya. Padahal sebenarnya saya bukan agronomis ya. Tapi karena ini berkaitan dengan kelompok tani, food security, makanya diterima di situ. Oke. Nah jadi ya mungkin seperti yang saya bilang, hikmahnya saya sampai banyak sekali menghubungi orang-orang calon supervisor ini sampai ratusan gitu ya. Sampai udah kayak spam saya email itu. Mungkin hikmahnya ya supaya saya bisa berbagi. Jadi banyak yang bisa saya bagikan kepada teman-teman ya, dari pengalaman yang saya alami gitu ya dalam mencari supervisor. Nah, kalau sudah diterima begitu ya, kemudian kita dapat LOA. Jadi surat dari kampus yang menyatakan bahwa dia menerima kita gitu, dan supervisor ini bersedia menjadi PSD advisor-nya kita. Kalau sudah demikian ya berarti kita dapat kampus gitu ya, tidak ada masalah. Oke, sementara cukup itu. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya di pembahasan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.